adik-adik, apa kabar? Apa kabar Lost Grace? Baik. Ya, baik. Sehat. Hebat ya. Semoga adik-adik di rumah juga tetap sehat. Adik-adik, minggu ini kita mulai kebaktian. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kebaktian. Walaupun kami kebaktian di rumah, tidak akan mengurangi rasa sukacita kami untuk boleh mengikuti kebaktian ini. Tuhan pimpin setiap kami agar kami boleh berbakti di dalam Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini bahagia nggak? Berbahagia nggak? Iya. Oh, senyumnya manis. Lost Grace pasti berbahagia. Adik-adik jangan lupa tersenyum. Kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Lihat di sekitar kamu ada mama, ada papa, ada adik atau kakak. Senyum ya. Ajak nyanyi kita sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik pasti tanya, bisalah terpisah ya? Adik-adik di rumah, langsung di sini, ya. Tapi yang tidak dapat memisahkan kita apa? Tuhan Yesus, kasih Tuhan tetap di antara kita. Kita nyanyi sekali lagi ya. Sudah bahagia belum? Dengan nyanyi yang tadi, sekali lagi lebih bahagia. Kita nyanyi sekali lagi ya Lost Grace ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, kita bahagia. Kenapa ya? Karena punya Tuhan Yesus. Yes,
Kata Tuhan Yesus, aku istimewa. Kalian istimewa, harus istimewa, tapi bukan karena dipuji-puji. Iya, tapi kalau dipuji seneng ya loh Grace. Tapi yang lebih senang lagi karena kata Yesus. Kita nyanyi ya. Aku istimewa bukan karena katamu, bukan karena kau puji, tapi karena aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Kita punya Allah, punya Yesus yang luar biasa. Kita dibeli oleh darah Yesus. Adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum firman Tuhan kita dengar, jangan lupa siapkan uang persembahan. Persembahan ya. Adik-adik, masih ada kan kaleng tabungannya, celengan? Nah, kalian masukkan ke dalam celengan atau minta tolong mama papanya ya lo Grace ya. Bisa transfer, bisa lewat cara scan barcode. Oke. Nah, mari kita siapkan hati kita, dengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau nyanyi lagu bukan dengan barang fana. Ya, kalau tadi kita dibayar bukan pakai emas, bukan pakai perak, pakai darah Yesus. Luar biasa ya, darah Yesus yang mahal yang membeli, membayar kita dan membawa kita ke dalam keselamatan. Kita nyanyi ya, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidup
yang kau ingini. Jadi kita berdoa, kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Kami telah dibeli dan Tuhan telah membayar dengan darah-Nya yang luar biasa sehingga kami boleh ditebus dan boleh menjadi anak-anak Tuhan. Jadikan kami anak-anak terang Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga yang pimpin, yang memberikan hikmat kepada setiap kami agar kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik dan kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, apakah sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus merayakan Paskah dengan murid-muridnya. Bacaan Alkitabnya dari Lukas 22 ayat 7-34 dan Yohanes pasal 13 seluruhnya. Nah, adik-adik, siapkan Alkitabnya sudah? Buka ya Alkitabnya, walaupun di rumah tetap buka Alkitab. Lukas 22 ayat 7-34. Langsung mulai cerita ya. Nah, adik-adik, setelah beberapa saat Yesus berada di Yerusalem, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu acara tahunan yang sangat penting bagi orang Yahudi, yang biasanya disebut juga Paskah. Adik-adik tahu Paskah kan? Nah, kalau zaman dulu, orang-orang itu harus menyembelih domba Paskah. Yesus tahu bahwa saat ini adalah saat Dia menggenapi rencana janji Allah untuk menyelamatkan manusia di kayu salib. Wah, udah tiba waktunya. Lalu, pada waktu itu juga, Yesus mempersiapkan dirinya dan murid-muridnya dengan mengadakan perjamuan Paskah yang biasa disebut perjamuan terakhir. Nah, karena itu, Yesus saat mempersiapkan ini memberitahu kedua muridnya, yaitu Petrus dan Yohanes, untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk makan malam di perjamuan Paskah itu. Petrus dan Yohanes tanya sama Yesus, di mana ya nanti akan diadakan tempat perjamuan itu? Namun Yesus tidak memberitahu di mana tepatnya tempat tersebut. Tapi Yesus memberi perintah kepada mereka adik-adik. Yesus hanya menyuruh mereka untuk mengikuti seorang pria yang membawa kendi air. Orang itu akan menunjukkan kepada mereka rumah di mana mereka akan mendapatkan makanan khusus di kamar atas. Petrus dan Yohanes taat adik-adik. Mereka melakukan persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu Petrus dan Yohanes bertemu dengan orang yang dikatakan Yesus itu. Seorang pria yang membawa sebuah kendi air. Pada akhirnya mereka mengikuti pria itu. Dan pria itu membawa Petrus dan Yohanes ke rumah tempat mereka akan merayakan perjamuan Paskah. Luar biasa ya adik-adik ya. Tepat seperti yang dikatakan Yesus semuanya terjadi. Nah adik-adik, setelah itu Yesus dan murid-muridnya tiba di rumah tempat perjamuan Paskah itu. Dan mereka akan makan perjamuan Paskah bersama. Perjamuan Paskah ini mengingatkan mereka apa yang dulu terjadi di Mesir. Ketika mereka makan, mereka juga ingat bagaimana Tuhan itu menjaga umatnya. Saat itu adik-adik, sebelum makan, Yesus bangkit dan Dia menanggalkan jubahnya. Jadi jubahnya ditaruh adik-adik. Ia mengambil sehelai kain lenan dan kain itu diikatkan di pinggangnya. Lalu Yesus menuangkan air di basi adik-adik. Basi itu kalau zaman sekarang baskom gitu ya adik-adik ya. Dan mulai membasuh kaki satu persatu muridnya. Dan menyekanya dengan kain lenan di pinggangnya itu.
Simon Petrus muridnya bingung. Kenapa Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Apa ya maksudnya? Nah, waktu dia bertanya hal itu pada Yesus, Yesus menjawab, "Kamu ngerti gak kenapa saya berbuat seperti ini kepadamu? Kamu menyebut aku ini guru dan Tuhan, dan katamu itu memang tepat, sebab memang akulah ini adalah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Jadi Tuhan Yesus juga ingin nih adik-adik ya, para muridnya itu saling melayani ya, bukan hanya saling membasuh kaki, saling melayani. Dan Tuhan Yesus juga berkata, sesungguhnya seorang hamba juga tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi semuanya itu sama adik-adik, asal mereka mau saling melayani. Jika kamu tahu semua ini untuk melayani, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, tibalah saat makan perjamuan Paskah adik-adik. Yesus dan para rasulnya duduk di sebuah meja yang panjang dan mereka mengikuti semua instruksi khusus yang Tuhan berikan untuk perayaan itu. Lalu ia mengambil roti adik-adik, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga yang dilakukan Yesus pada cawan berisi anggur itu. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu." Yesus dan ke-12 muridnya juga di situ adik-adik makan tumbuhan pahit. Tumbuhan pahit untuk membantu mengingat saat-saat buruk yang dialami oleh orang Yahudi ketika mereka menjadi budak di Mesir. Mereka makan apa lagi adik-adik? Mereka makan domba panggang. Dan mereka ingat darah domba yang ditaruh di tiang pintu perjanjian lama. Mereka minum anggur dan makan roti tidak beragi. Nah adik-adik, dikala mereka sedang menikmati jamuan itu, Yesus juga memberitahu mereka satu kejadian yang sangat menyedihkan. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Adik-adik. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu adik-adik bahwa akan ada satu orang muridnya yang menyerahkan dia dan akan membuat Yesus ditangkap. Siapa orang itu adik-adik? Ya betul, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot saat itu tahu bahwa dialah orangnya. Yudas tidak mengingat hal-hal baik yang Tuhan sudah lakukan. Beberapa orang Yahudi yang jahat memberinya uang untuk memastikan Yesus bisa diserahkan dan ditangkap. Yudas tahu Yesus itu nggak pernah salah apa-apa adik-adik. Tapi Yudas menyetujuinya kepada orang Yahudi itu karena mereka menawarkan uang adik-adik. Nah di dalam jamuan malam itu, Yesus juga memberi pesan terakhir ya adik-adik ya. Memberikan perintah baru kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya muridnya itu saling mengasihi. Kata Yesus, "Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Adik-adik bisa baca di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 ya. Bisa dibuka. Nah, sampai situ adik-adik cerita tentang perjamuan Paskah terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Lalu ada beberapa pertanyaan untuk memperjelas apa aja yang kita dapat hari ini. Pertanyaan pertama, apa yang Yesus dan murid-muridnya lakukan dalam kisah kita hari ini adik-adik? Nah adik-adik pasti tadi menyimak ya. Hari ini terjadi apa? Perjamuan Paskah Yesus yang terakhir.
Kenapa perjamuan ini sangat istimewa? Ya, karena kisah hari ini menceritakan perjamuan Paskah Yesus yang terakhir bersama dengan mereka sebelum Yesus mati di kayu salib. Jadi ini perjamuan makan bersama murid-muridnya yang terakhir kali, adik-adik, makanya disebut sangat istimewa. Nah, adik-adik, pertanyaan kedua. Apakah Yesus tahu dia akan segera mati? Jawabannya apa, adik-adik? Ya, dia tahu, adik-adik. Dia itu Allah yang Maha Tahu. Apalagi yang Yesus ketahui dalam kisah hari ini, adik-adik? Lalu sebutin satu-satu ya. Yesus tahu bahwa nanti Yudas Iskariot yang akan menyerahkan dan mengkhianati dia. Adik-adik bisa dibaca di Yohanes 13. Saat itu Tuhan Yesus sudah bilang bahwa orang yang akan dia belikan roti saat dia sudah mencelupkannya, itu adalah orang yang mengkhianati dia. Dan Yesus melakukan hal itu betul, adik-adik. Betul, dia mencelupkan roti itu dan memberikan roti itu kepada Yudas. Dan meminta Yudas segera pergi. Dari situ, adik-adik, itu terjadi. Yang kedua, Yesus juga tahu bahwa nanti Petrus akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok, adik-adik. Ada di Yohanes 13 ayat 38. Lalu adik-adik, nubuat dalam Mazmur 41 ayat 10 juga. Di situ disebutin, adik-adik, bahwa anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Itu akan digenapi dalam Lukas 22 ayat 22, adik-adik. Tuhan Yesus tahu semuanya, adik-adik ya. Nah, lihat adik-adik, Tuhan Yesus tahu semuanya. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Nah, jadi apa adik-adik yang harus kita takutkan? Tuhan Yesus pasti tahu saat kita sedih, saat kita dalam masalah, atau saat kita sakit. Nah, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita hanya perlu apa? Percaya. Serahkan semua pergumulan kita sama Tuhan. Semua ada dalam kendali dan kedaulatan Tuhan, adik-adik. Allah, adik-adik, punya rencana menyelamatkan umatnya melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Menanggung dosa, dosa adik-adik semua. Dahulu kala juga Allah sudah menyampaikan hal ini kepada nabi-nabinya dan menulisnya di dalam sebuah kitab. Kini hal itu tepat terjadi seperti apa yang Allah katakan. Allah senantiasa melakukan apa yang Dia katakan. Nah, adik-adik, lalu adik-adik, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Simon Petrus bingung, mengapa Yesus membasuh kaki murid-muridnya ya? Terus ingat enggak apa jawaban Yesus? Aku adalah guru dan Tuhan. Kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah gurumu dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, adik-adik. Saat itu juga, murid-murid Yesus itu berdebat, adik-adik. Siapa yang terbesar di antara mereka? Wah, siapa yang paling besar? Aku ya? Kamu ya? Nah, adik-adik berpikir enggak? Gimana sih caranya jadi besar? Dan menurut Yesus, apa yang bisa membuat kita menjadi besar? Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus melalui kejadian membasuh kaki pada murid-muridnya, Dia memberikan teladan sama kita bahwa kita ini wajib melayani sesama kita, adik-adik. Waktu kita di rumah aja, yang kita ketemui setiap hari siapa? Papa sama mama di rumah. Bagaimana adik-adik kita melayani papa sama mama? Waktu di rumah, apa kita udah bantu orang tua kita, adik-adik? Walaupun kita nggak bisa bantu hal yang susah-susah, seenggaknya kita nggak nyusahin papa mama. Kalau disuruh sesuatu, entah itu makan, belajar, atau berhenti main game, disuruh tidur, nah kita saat itu segera taat, melakukan nggak? Langsung nggak adik-adik? Atau kita menundanya dulu? Jadi kita menunda, nggak mau taat sama orang tua. Nah, itu salah satu bentuk pelayanan kita sama orang tua.
Atau di rumah adik-adik, kita punya koko, cici, atau adik-adik. Nah, gimana kita melayani mereka? Adik-adik pernah terpikir? Contohnya adik-adik ya, kita di rumah sama adik cici koko kita, masih suka berantem enggak? Atau di rumah bisa kompak, saling sharing, atau cerita kesusahan sukacita kita. Kita bisa enggak saling mendoakan di antara adik cici koko kita, adik-adik. Ya, itu adalah salah satu bentuk pelayanan kita terhadap papa mama, terhadap sesama kita, terhadap teman-teman kita, adik-adik. Nah, kesimpulannya adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini? Khususnya tentang Tuhan Yesus yang kita kenal. Yang pertama, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Tahu. Selain Maha Tahu, Tuhan Yesus juga berdaulat, berkuasa. Dia pegang kendali atas segala sesuatu dari dulu sampai sekarang atas hidup kita, adik-adik. Yang kedua, Yesus datang ke dunia ini, walaupun dia adalah guru dan Tuhan, dia itu datang untuk melayani kita. Seperti teladan dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia juga ingin kita melakukan hal yang serupa. Kita melayani sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Ya, kebahagiaan datang karena kita melayani sesama. Yang ketiga, Yesus itu adalah yang tertinggi dan penguasa tertinggi. Adik-adik bisa baca di Yohanes 13 ayat 13. Di situ Tuhan menyebutkan bahwa dia benar adalah guru sekaligus Tuhan, adik-adik. Nah, kita masuk ke ayat hafalan. Adik-adik, hafalin bersama Lause ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 34. Bunyinya, kita buka dulu. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Nah, kita baca bersama-sama ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, adik-adik kita ulang ya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, sekian adik-adik cerita dan pembacaan firman hari ini. Yuk mari kita tutup di dalam doa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pembacaan firman hari ini Tuhan. Tuhan, kami hari ini belajar Tuhan tentang Tuhan yang datang ke dunia ini untuk melayani kami Tuhan melalui teladan-Mu Tuhan. Tuhan, ajar juga kami Tuhan supaya hati kami rindu untuk mau melayani sesama kami Tuhan. Dan Tuhan, ajar kami juga Tuhan untuk semakin percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Jadi kami tidak perlu khawatir lagi Tuhan. Biarlah Tuhan kami rindu Tuhan untuk menyerahkan setiap pergumulan kami sama Tuhan. Karena kami percaya Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan tolong jagai Tuhan kami dan keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa datang kembali kepada Tuhan minggu depan untuk beribadah lagi di sekolah minggu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik sudah mendengar firman Tuhan? Luar biasa. Firman Tuhan pada hari ini kita merasa istimewa. Oke, karena siapa? Karena Yesus. Kita nyanyi sekali lagi. Aku istimewa bukan karena katamu. Bukan karena katamu, aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan
hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Keren, karena darah Yesus kita menjadi istimewa. Adik-adik, kebaktian hari ini sampai di sini. Sampai jumpa Minggu depan. minggu depan. Bye-bye. Shine.